Sang protagonis Shuji sering memikirkan fakta bahwa dia tidak memiliki keluarga nama Just Shuji. Dia tidak pernah diatasi dengan nama aslinya. Sebagai seorang anak, orang-orang menyebutnya sebagai sampah. Seiring bertambahnya usia, mereka mulai memanggilnya gulma, dan kemudian bajingan. Saat dia memasuki dewasa, mereka mulai memanggilnya tombak ular berbisa. Dan setan tombak akhirnya, dia naik ke puncak mengalahkan semua orang di jalannya. Mendapatkan gelar besar Spear King. Terlepas dari prestasinya, satu Yerumiya pakaian yang dia kenakan adalah pakaian olahraga yang compang camping, dan makanannya hariannya terdiri dari hanya satu ransum kentang. Itu cukup satu-satunya tempat yang benar-benar bisa dia sebut rumah adalah medan perang. Di medan perang, dia bertarung dengan kecerobohan seperti itu, bahwa orang menjadi takut padanya, memanggilnya iblis literal. Bisikan menyebar apakah dia Raja Tombak yang dikabarkan orang yang datang untuk mengklaim hidup mereka. Salah satu pemimpin pasukan musuh berteriak pada pasukannya, menuntut untuk mengetahui mengapa mereka semua begitu takut hanya satu musuh. Dia bersikeras bahwa mereka akan menang saat mereka membunuhnya dan memerintahkan mereka untuk menagih. Mereka semua bergegas ke arah Shuji Spears di tangan, tapi dia beraksi menjatuhkan tombaknya langsung ke kepala pemimpin musuh. Yang lain terus terburu-buru. Dan dia bertanya-tanya, apakah ini mengapa dia dilahirkan, atau apakah itu sesuatu yang telah dia pelajari untuk dilakukan. Akhirnya, dia mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dengan satu tombak di tangan. Bertahan sepanjang hari, tetapi pada akhirnya dendam dan kebencian orang mati. Menyusulnya, orang yang selalu diejek sebagai sampah. Akhirnya tewas di medan perang. Itu seharusnya menjadi akhir. Namun dia tidak tahu apakah itu kesalahan atau nasib itu sendiri, tapi entah bagaimana dia, berinkarnasi, dia bangun sebagai anak laki di bawah pohon, di hutan, dan dengan cepat disadari, dia belum berinkarnasi sebagai bayi. Saat dia melihat ke cermin di dekatnya, dia melihat bayangannya sendiri, dan disadari. Itu sekitar waktu dia masih bekerja. Sebagai buruh di kejauhan, dia mendengar suara bandit, menyerang sekelompok orang. Orang ini, dengan ganas, menjaga barang-barang mereka, bertekad untuk tidak membiarkan satu hal diambil. Shuji mengenali mereka sebagai bandit hutan, yang menentang biro eskort harimau Howling. Dan seolah-olah dengan nasib, Shuji telah kembali ke medan perang. Salah satu bandit mendekat dari belakang, menghancurkan cermin, dan menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan Shuji di sana. Bandit tidak berpikir Shuji adalah master pengawalan, tetapi menganggap dia hanya seorang buruh. Shuji berpikir untuk dirinya sendiri, bahwa ini tidak lain adalah bajingan, pengecut bersembunyi di hutan, untuk membunuh dan merampok. Meskipun dia meremehkan, matanya gemetar dan tubuhnya menegang. Dia tahu, sebagian besar bandit ini, tidak lebih dari amatir. Bandit berteriak bahwa tidak masalah apakah Shuji seorang buruh atau master pengawalan, dia masih bagian dari biro eskort. Dan dia akan membunuh mereka semua. Bandit mengayunkan tombaknya ke Shuji. Tapi Shuji menghalangi pemogokan dengan tangannya. Dengan tenang, mencatat bahwa gerakan bandit sepenuhnya dapat diprediksi dalam sekejap. Shuji meraih tombak bandit dan menggunakannya untuk menyerang. Menusuk pria itu melalui dada. Bandit jatuh terkejut dan dikalahkan. Shuji berkomentar itu, meskipun dia tidak lagi memiliki prestasi perangnya, keterampilan seni bela diri masih lebih dari cukup. Matanya bersinar, dan energi aneh tampaknya berdenyut di dalam tubuhnya. Dia memikirkan kembali, bagaimana orang lain membenci teknik seni bela diri yang ia gunakan, menyebutnya iblis. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengandalkannya. Dengan tombak masih ada di tangan, yang dia gunakan untuk menusuk bandit, Shuji berubah siap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Saat dia berdiri di sana jauh di dalam pikiran, dia disergap oleh bandit pemanah yang menembak panah ke arahnya. Bandit percaya panah itu pasti akan menyerang, tapi Shuji mengantisipasi penyergapan, memblokirnya dengan menggunakan tubuh bandit yang jatuh sebagai perisai. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika bandit hanya mengkonfirmasi musuhnya benar-benar mati, dia mungkin menghindari nasib ini. Dengan presisi cepat, Shuji menikam bandit archer dan menggantung kedua tubuh mereka dari tombak. Dia menghela nafas, mencatat bahwa sekarang berat tombak terasa tepat. Shuji mengenang masa lalu yang indah. Memikirkan kembali ke biro pengawal harimau Howling. Dia melangkah ke tengah-tengah bandit. Dua kawan mereka menusuk pada tombaknya, dan kehadirannya hanya menabrak ketakutan mereka. Pemimpin bandit hutan mendekat, menuntut Shuji untuk diam. Shuji tersenyum dan menjawab bahwa dia benar-benar mencari pemimpin itu sendiri. Pemimpin bandit menggeram, bersumpah untuk menghapus senyum itu dari wajah Shuji. Tanpa ragu-ragu, dia melempar senjata ke Shuji. Tapi itu mudah diinginkan. Shuji melirik dua bandit mati, menusuk pada tombaknya yang di saat terakhir mereka telah mengakui kekuatannya, tapi hanya itu yang mereka tawarkan. Dalam satu gerakan cepat, Shuji membelah pemimpin menjadi dua biak, mengatakan dengan tenang bahwa itu yang disebut serangan. Bandit yang tersisa berdiri dalam keheningan yang terpana.
Mereka tidak percaya pemimpin mereka telah diambil turun dengan satu pemogokan. Bagi mereka, Shuji tampak seperti monster. Shuji merasakan cahaya aneh di tangannya. Bertanya-tanya mengapa tombaknya terasa sangat berbeda. Tanpa pemikiran kedua, dia mengendarai tombak ke leher pemimpin, mengangkat tubuh tinggi untuk menakuti bandit yang tersisa. Panik diatur saat mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Shuji mengenali mereka sekarang, spanduk mereka menandai mereka sebagai tri diwarnai. Dango Mountain Bandits, pikiran terlintas di benaknya. Saat Dara dan setan bertemu di medan perang, waktu tampaknya mundur. 10 tahun telah berlalu, tapi di gunung itu, setan tombak telah kembali. Cahaya jatuh di atas medan perang, di mana melolong Biro Escort Tiger, bentrok dengan para bandit. Seorang pria dari Biro Pengawalan berteriak, mendesak rekan-rekannya untuk tidak membiarkan bandit tunggal melarikan diri. Shuji berdiri dengan tenang mengamati pemandangan. Di belakangnya, meletakkan 3 mayat, semangat mereka bersinar merah, seolah-olah memicu tekad Biro. Anggota pengawalan mengerti, angin menguntungkan mereka tidak akan membiarkan bandit hidup-hidup. Tiba-tiba seorang bandit menebas seorang pria. Berteriak bahwa siapa yang berpikir bocah itu, mereka membunuh kita jika mereka ingin berkelahi. Lalu bawa hantu dari 3 bandit yang jatuh berlama-lama di sekitar tombak Shuji. Berbisik bahwa mantan bos mereka, Ego, telah bergabung dengan pertarungan di pihak mereka. Shuji menyadari Ego harus menjadi pemimpin benteng mereka. Potongan di atas rakyat jelata biasa. Dia diperintahkan untuk menjatuhkan Ego sendiri. Shuji setuju, mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan dia akan memberikan keinginan itu. Ego akan dimakan utuh. Ego didakwa menebas dengan keras pada anggota pengawalan, tapi Shuji dengan tenang memanggil namanya, marah dan bingung. Ego menuntut untuk mengetahui siapa yang berani memanggilnya dengan namanya. Tanpa ragu-ragu, Shuji menebas Ego. Pukulan itu tidak dapat dihentikan, memaksa Ego untuk mundur. Bingung bertanya-tanya siapa sebenarnya Shuji. Memegang 3 mayat di tombaknya, Shuji mendekati Ego yang terkejut, dan menyebut Shuji sebagai orang gila. Untuk menggantung tombak seperti itu, 3 roh bertanya-tanya mengapa Ego adalah satu-satunya yang tersisa, dan mengapa dia belum bergabung dengan mereka. Ego mulai menangis ketakutan. Memanggil Shuji sebagai iblis, dan berteriak minta tolong. Marah aura merah berkobar di belakang Shuji. Saat dia menebas Ego ke bawah, dia berpikir untuk dirinya sendiri, itu memanggil nama 3 kali. Mungkin hanya mengirim jiwa ke dunia bawah. Shuji menjelaskan bahwa, ketika sebuah nama dipanggil 3 kali, target dikirim ke akhirat. Sudah lama sejak dia menggunakannya, pikirannya melayang kembali ke kehidupan masa lalunya. Ketika dia masih muda yang berjuang untuk mendaki gunung, dia sangat berjuang, merasakan itu karena dia pemula. Semua tugas kepanduan yang sulit dibuang padanya, pada satu titik dia beristirahat, frustrasi dengan militer. Dia berpikir jika saja dia bergabung dengan tentara dengan benar, dia tidak akan kelaparan, tapi rasanya tidak berbeda dari menjadi budak. Tiba mata merah terbuka di belakangnya, mengirimkan dingin ke tulang belakangnya. Dia tidak tahu apakah itu harimau atau hantu, tapi tidak masalah, dia tahu dia tidak boleh melihat ke belakang. Beberapa hal tidak dimaksudkan untuk dilihat, dia bersumpah bahwa dia tidak akan mati di sini tanpa hasil, dan tidak berani berbalik. Suara bertanya kepadanya, apa yang ingin dia capai dengan berjuang keras? Dan hidupnya tidak lebih baik dari Book. Mengapa tidak bertaruh? Itu mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengubahnya yang menyedihkan. Nasib Shuji berbalik, dan bertanya, bagaimana dia seharusnya mempercayai kata-kata seperti itu? Pria itu berkomentar bahwa Shuji memiliki banyak keberanian, dan kemudian meminta namanya. Shuji memberitahunya, tapi mata pria itu tiba-tiba berubah merah saat dia bertanya. Apa yang dia katakan? Shuji mengulangi namanya, tapi pria itu bersikeras, dia akan bertanya lagi. Sama seperti Shuji bersiap untuk menjawab untuk ketiga kalinya. Pria itu meraih lehernya sebelum dia bisa berbicara. Shuji menyadari bahwa dalam satu napas, pria itu telah menutupi seluruh jarak. Tanpa dia melihat langkah, dia mengenali pria itu sebagai tuannya, orang yang telah menganugerahkannya dengan kekuatan syaitan. Pria itu menjelaskan itu. Jika ada seseorang yang ingin dibunuh Shuji, dia harus menyebut nama mereka 3 kali. Dan terlepas dari jawabannya, dia akan bisa membunuh siapapun. Shuji memikirkan perwujudan kejahatan di dunia bela diri. Iblis darah Koukufu mengguncang pikiran. Shuji dilanjutkan menebas bandit. Ketika lebih banyak bandit datang padanya, memanggilnya monster. Shuji menemukannya jernih menuju Koukufu. Kekuatan setan memberinya merasa tidak lengkap. Saat dia berjuang, dia menyadari bahwa benih kekuatan itu berakar pada dantian-nya. Seharusnya meresap ke dalam tulangnya dan mengaburkan pikirannya, tetapi sebaliknya dia merasa segar. Dia bertanya-tanya apa yang telah berubah. Dia menggunakan kekuatan untuk membuat cahaya ungu memancarkan dari tubuhnya, dan menyadari perbedaan dari saat dia memperoleh kekuatan iblis dalam kehidupan masa lalunya. Saat itu, dia telah melupakan semua itu, setelah bergabung dengan tentara, tapi sebagai seorang anak, dia telah mempelajari teknik pernapasan suku Miao. Shuji menjelaskan bahwa teknik ini membantunya menjaga kesadarannya dan menjaga kejernihan mental. Kebetulan aneh dia mengingat kata tuannya,
Sampai Shuji benar-benar menguasai kekuatan iblis itu, dia tidak akan bisa berpegang pada kewarasannya. Shuji bertanya-tanya, ekspresi macam apa yang akan dilakukan Koukufu? Jika dia mengetahui tentang ini, saat itu orang-orang dari biro memanggilnya, dan menunjukkan rasa terima kasih mereka karena telah menyelamatkan mereka dari bahaya. Seorang gadis bilang dia tahu Shuji telah berdiri di sana, tapi tekanan luar biasa yang dia berikan, saat dia mengurangi bandit-bandit itu, satu demi satu membuatnya tidak mungkin baginya, untuk membiarkannya pergi. Shuji bertanya, apa maksudnya? Dia menjawab bahwa dia tidak mengerti mengapa seseorang seperti dia bekerja sebagai tangan konvoi di biro penegakan. Tetapi jika tidak terlalu kasar untuk ditanyakan, apakah dia bersedia untuk terus meminjamkan kekuatannya? Shuji hanya menolak yang mengejutkannya. Beralih ke pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak memiliki bisnis lain, dia pergi. Dia terkejut, memikirkan bagaimana dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja, karena dia tidak akan bergabung dengan mereka. Dia berlutut dan menawarinya sebuah objek, memintanya untuk mengambilnya. Dia menjelaskan bahwa Shuji mungkin sudah tahu ini, tapi Sekte Tiger Pit menjalankan biro penegakan. Itu adalah sekte bergengsi yang berbasis di Anhui. Jika Shuji membawa token itu ke Sekte Tiger Pit, dia akan disambut sebagai tamu terhormat. Dia memintanya untuk menerimanya sebagai tanda ketulusannya. Shuji menerima token, mengingat Sekte Tiger Pit dikenal karena operasi mereka yang jujur dan jujur, tapi dalam beberapa tahun, mereka menghilang tanpa jejak. Saat dia mengambilnya, dia berterima kasih padanya, dan membungkuk pepatah. Mereka akan kembali ke tugas transportasi mereka untuk saat ini. Tapi sekali selesai, mereka akan kembali untuk menyambutnya lagi, dan memintanya untuk menikmati masa tinggalnya. Sementara itu Shuji juga mengambil kuda. Dari sana, gadis itu menghentikannya mengambil satu kuda tertentu. Mengatakan temperamennya terlalu liar. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakannya untuk mengangkut kargo. Shuji menaiki kuda, dan keluar. Seorang pria berkomentar bahwa kuda itu, entah bagaimana, benar-benar patuh sekarang. Mereka semua baru saja melihat kencing kuda, dan terkejut dengan itu. Gadis itu berkomentar di usianya. Shuji juga memiliki keterampilan menunggang kuda. Dia seperti monster. Seorang pria dari belakang bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi cinta pada pandangan pertama. Shuji persis tipe mereka, kuat dan tampan seperti yang mereka sukai. Gadis itu menggambar pedangnya dan berkata, itu kasar, untuk berbicara seperti itu. Tentang dermawan mereka, menanyakan apakah dia mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Shuji membantahnya, mengatakan dia hanya bercanda. Dan meminta maaf. Dia menurunkan pedangnya, dan mengatakan bahwa, meskipun mereka belum melihatnya dengan jelas, dia telah mengamati teknik tombak Shuji. Seorang anak laki-laki menebak bahwa mungkin Shuji adalah putra seorang yang terkenal. Keluarga mulia yang dikenal karena penguasaan tombak. Dia menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan bahwa itu bukan gaya seni bela diri, tapi teknik tombak militer. Salah satu yang menunjukkan tingkat penguasaan dan wawasan, jauh melampaui usia Shuji. Bocah itu menebak sesuatu dan gadis itu setuju. Pepatah, kemungkinan besar Shuji berasal dari yang kuat, keluarga militer dan sedang dalam perjalanan prajurit. Setelah menyelesaikan pelatihannya, dan memberikan kepribadiannya, dan kemauan untuk mempertaruhkan nyawanya, untuk menyelamatkan mereka, jika Shuji belajar tentang krisis, menghadap Sekte Lubang Harimau, tidak mungkin dia akan mengabaikannya. Dia memikirkan, bagaimana Shuji bisa menyelamatkan Sekte Tiger Pit, dari cengkeraman Sekte Dao Hitam. Saat kuda itu pipis lagi, Shuji berteriak, bahwa jika itu kencing sekali lagi, dia akan memotongnya dengan sangat buruk, sehingga tidak akan membuat kesal lagi. Pikirannya kembali ke Sekte Tiger Pit. Ingin tahu apakah mereka masih ada, dan bagaimana mereka melakukannya. Dia kemudian ingat, Aiku, yang ditemui Shuji setelah mendaftar di Angkatan Darat, dan satu-satunya orang yang dengannya dia membentuk ikatan, dalam kehidupan masa lalunya, di area istirahat militer. Seorang pria menendang Shuji, bertanya-tanya, apakah dia pikir pemula seperti dia, bisa makan tanpa terlebih dahulu, menawarkan upeti. Shuji menjawab bahwa itu adalah pertama kalinya dia, telah mendengar tentang aturan seperti itu yang dijelaskan. Pria itu, merekrut baru, seharusnya menawarkan makan malam mereka, kepada senior mereka. Dan kecuali mereka ingin pemukulan, mereka harus mengingatnya dengan baik. Yang lain menertawakan saat itu. Saat itu Ikkyu tiba, membawa kentang dan menyebut ordo itu konyol. Dia mengatakan itu, sejak Shuji baru saja tiba, dia adalah orang terbaru. Jadi mengapa mereka tidak mengambil ransumnya juga? Pria itu menjadi marah, mengatakan bahwa Aiku benar-benar berani, dan bahwa dia akan menghancurkan wajah busuk darinya. Aiku melemparkan kentang yang menghantam wajah pria itu, dan menyuruhnya hanya menggunakannya untuk mengisi perutnya, jika dia masih memiliki gigi yang tersisa. Kemudian Iko meninju dia beberapa kali. Wajah pria itu terluka parah, dan Iko memberitahunya, sepertinya dia belum memiliki cukup kentang. Berani dia kembali jika dia menginginkan lebih, menjanjikan untuk merobohkan setiap giginya yang terakhir. Yang lain kemudian pergi, dan Shuji memberitahu Akau bahwa dia seharusnya tidak ikut campur. Aku melempar kentang yang setengah dimakan ke arah Shuji, dan menjawab bahwa jika Shuji ingin makan, Anda sebaiknya memakannya. Aku memperkenalkan dirinya sebagai senior langsung Shuji. Shuji merasa bahwa aku bukan hanya seorang kawan, tapi seperti saudara yang disumpah. Aku kemudian meminta namanya Shuji.
Shuji memberitahunya suatu hari nanti, karena mereka berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Setan darah bernama Chokufu muncul. Shuji diraih oleh tuannya dan dibawa ke suatu tempat, seperti domba yang dituntun untuk disembelih. Aiko berdiri agak jauh, memperingatkan pria itu untuk meninggalkan Shuji sendirian, atau dia akan menembakkan suar. Shuji membantah ini dan menyuruh aku melarikan diri. Sebaliknya aku dengan marah bersikeras bahwa pria itu meninggalkan Shuji. Pria itu menurut dan Shuji jatuh ke parit. Meninggalkan aku terkejut, pria itu tersenyum dan bertanya apa yang salah. Mengatakan dia memiliki apa yang diinginkan aku menyerangnya, tetapi Shuji menghentikannya, menjelaskan dia tidak jatuh, tapi tergantung di sana, dan baik-baik saja. Dia menyuruh aku untuk tidak khawatir, dan untuk keluar dari sana dengan cepat. Pria itu mengatakan, dia tidak berniat membunuh mereka, dan meminta mereka untuk mendengarkan, karena dia memiliki proposal untuk mereka berdua. Dia menjelaskan bahwa jika mereka membawanya, dan wanita itu, siapa yang bisa menyembuhkan luka internalnya, sebagai imbalannya, dia akan memberi mereka kekuatan untuk bertahan hidup. Apapun yang mereka inginkan, keduanya saling memandang, dan karena mereka tidak punya pilihan lain, mereka menerima Shuji lalu berdiri, dan pria itu berkomentar bahwa mereka benar-benar memiliki tatapan sengit di mata mereka. Dia menjelaskan bahwa ada makhluk dikenal sebagai iblis yang tidak terkendali, jiwa manusia yang dimakan oleh harimau, yang jatuh ke dalam korupsi iblis. Jiwa-jiwa yang rusak ini menjadi bawahan, menawarkan jiwa lain untuk mengangkat tuannya, peringkat spiritual. Dia menambahkan bahwa perangkat teknik pagi bekerja pada prinsip yang sama, menyerap dendam orang mati, untuk menaikkan pangkat spiritual seseorang. Teknik ini disebut seni iblis yang tidak terkendali. Keajaiban memiliki 3 tahap pemahaman, tempering dan transendensi, masing-masing dengan 10 level. Setelah mencapai tahap pemahaman, praktisi bisa memancarkan energi iblis. Seperti uap, pada tahap tempering, darah mereka berubah menjadi racun yang mematikan, dan ketika mereka melepaskan energi iblis, sepertinya darah mendorong keluar. Langkah selanjutnya adalah maju ke tahap transenden. Pria itu telah melampaui dunia. Naik 4 level dalam tahap itu. Dengan melakukan hal itu, konsep seperti baik, kejahatan dan bahkan iblis kehilangan semua makna baginya. Dia dengan demikian mengukir ajarannya ke dalam hati mereka untuk pergi ke medan perang dan pembantaian tanpa akhir. Begitulah cara mereka mendapatkan kekuatan untuk mengubah nasib mereka. Baik Shuji dan aku berkembang saat ia menginstruksikan, meskipun mereka terus dikelilingi oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Belum, mereka sangat percaya diri sehingga mereka akan bertahan hidup. Tidak peduli apa yang mereka ingat, kata-kata pria itu akan menjadi kesepakatan terakhir mereka. Ramuan yang perlu mereka ambil adalah 100 tahun salju ginseng. Tapi bisakah mereka mencapai ini? Shuji setuju sekaligus, tetapi Aiku meminta mereka untuk menunggu. Dia menjelaskan bahwa 100 tahun salju ginseng berada di luar kemampuan mereka saat ini. Sebelum mencoba mendapatkannya, bisakah pria itu membantu mereka membuka Ren dan Du meridian mereka? Jika pria itu bisa menggunakan ramuan yang sudah mereka miliki untuk membuka meridian itu, mereka kemudian hanya perlu menemukan bahan final. Herbal yang hilang bisa dikumpulkan dan diisi ulang. Kemudian pria itu setuju, dan aku menyuruh Shuji untuk pergi dulu. Shuji terkejut dan ragu-ragu, tapi aku mendesaknya untuk hanya mendengarkan dan buka meridiannya terlebih dahulu. Sementara Shuji melakukannya, aku akan mengumpulkan lebih banyak herbal, lalu buka meridiannya sendiri. Pada saat itu, Shuji akan mengumpulkan sisa herbal. Aiko menambahkan bahwa kedua adalah pekerjaan yang lebih sulit. Shuji setuju, dan setelah mengumpulkan herbal, dia kembali hanya untuk menemukan dirinya ditikam oleh beberapa panah, dan terluka parah meskipun luka-lukanya. Dia berpegang pada harapan itu, karena dia telah mengumpulkan semua herbal. Semuanya akan baik-baik saja, tapi kemudian, dia terkejut melihat kepala pria itu berbaring terputus. Dan IQ duduk di dekatnya terluka juga. Aku greeted him saying, akhirnya Shuji muncul. Shuji terburu-buru untuk memeriksa aku dan bertanya apa yang terjadi. Aku mengatakan kepadanya untuk tidak membuat keributan, dan Shuji itu sudah tahu. Kokofu tidak pernah bermaksud membiarkan mereka hidup di tempat pertama. Mereka harus berjuang lebih keras sebelum mereka bisa dibunuh. Shuji bertanya apakah itu sebabnya Aiku tidak pergi dulu, dan telah membiarkan Shuji pergi sebagai gantinya. Aniwu Ayuku menjelaskan bahwa semua poin meridiannya telah dihancurkan. Energi iblisnya benar-benar hilang. Dan Kokofu itu telah merencanakan pembunuhan timbal balik. Sejak awal ketika Shuji mulai menangis, Aiku mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya. Membunuh orang tua yang setengah mati bukanlah apa-apa. Lalu dia bertanya, apakah Shuji tahu mengapa dia membiarkannya hidup? Shuji bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tahu? Aiku menjawab bahwa itu karena Shuji adalah seorang pejuang, Biro Penegakan Harimau, dan kemudian mengungkapkan bahwa dia sendiri adalah yang terakhir bertahan, anggota sekte Tiger Pit yang hancur. Shuji pernah berkata bahwa dia telah bekerja sebagai pejuang di Harimau, Biro Penegakan untuk waktu yang singkat, dan bahkan menambahkan itu, kepala dan Lady of the Tiger Pit Sect adalah orang baik. Mendengar ini,
Aikutoo. Saat itulah, dia mulai menganggap Suji sebagai keluarga. Suji adalah satu-satunya yang pernah berbicara dengan sayang tentang orang tuanya. Aku benar-benar senang bertemu dengan Suji. Dan memberitahunya bahwa jika dia mendapat kesempatan, dia harus membalasnya. Suji berhenti untuk merenungkan seberapa kuat kehidupan masa lalunya. Mengingat menunggang kuda melalui pasar, dia berpikir itu dalam hidup ini, dia akan memastikan bahwa dendam seperti itu tidak pernah ada. Di tempat pertama, prioritas pertamanya adalah untuk mencegah penghancuran klan Hu. Sebelumnya dia telah menyelamatkan Biro Penegakan Harimau dan dukungan keuangan mereka, jadi mungkin masa depan sudah mulai berubah. Tapi itu tidak cukup. Dia tiba di suatu tempat, menurunkan kudanya dan memanggil seorang pria. Pria itu tampak sombong, dan bertanya apa yang diinginkan Suji. Suji menjawab bahwa dia punya pertanyaan. Pria itu memukul kepala Suji, dan memperingatkannya untuk tidak mengacaukannya, bertanya, siapa yang menurut Suji dia akan berbicara? Untuknya seperti itu. Pria itu membual bahwa seseorang seperti Suji bukan apa-apa. Tapi Suji meraih kepala pria itu dengan kuat, dan menyuruhnya tutup mulut, dan hanya menjawab pertanyaannya. Pria itu tersentak dan Suji bertanya, jika rumah kecil di sana ada sekte Tiger Pit. Pria itu segera berlutut dan mengkonfirmasi itu. Suji kemudian bertanya, apakah pemimpin sekte itu Koganan, dan istrinya adalah Shagen? Pria itu mengkonfirmasi hal ini. Suji kemudian bertanya, apakah putra mereka adalah Koaku? Pria itu menjawab bahwa ini salah. Suji bertanya lagi, apakah itu bukan Koaku? Pria itu dikonfirmasi, tetapi ragu-ragu. Karena pria itu ragu-ragu, Suji mulai meragukan pikirannya sendiri. Dia merasa seolah-olah sesuatu dari masa lalu telah bergeser, realitas sesuatu yang sudah dia ketahui, tapi tidak mungkin dia telah memeriksa yang lainnya. Dan semua detail cocok dengan kehidupan sebelumnya. Jadi mengapa tidak bertambah? Dalam ledakan frustrasi, dia meraih kerah pria itu, menuntut agar dia mengatakan yang sebenarnya. Suji memperingatkan bahwa jika dia pergi ke sekte Tiger Pit dan menemukan seseorang bernama Koaku, dia akan mengalahkan pria itu. Pria itu menjawab bahwa mereka memang ada di sana. Suji bingung, dan mengingatkannya bahwa itu bukan yang dikatakan pria itu. Sebelumnya, pria itu mengklarifikasi, menjelaskan bahwa Suji telah bertanya, jika putra pemimpin sekte itu dinamai Koaku. Dia kemudian bertanya, mengapa Suji berpikir bahwa seorang wanita muda akan berubah menjadi seorang pria, bahkan sebelum menikah? Pria itu menjelaskan lebih lanjut, bahwa sekte Lubang Harimau hanya memiliki seorang putri, bukan seorang putra. Dan bahwa Koaku sebenarnya adalah seorang wanita. Shuuji terpana, dengan wahyu ini, dia benar-benar bingung. Berpikir bahwa jika dia menunjukkan token emas, dia bisa memasuki sekte Tiger Pit dan konfirmasikan semuanya untuk dirinya sendiri. Namun dia menyadari bahwa melakukannya mungkin mengganggu rencana masa depannya. Jadi dia bertanya, apakah mungkin ada cara lain? Saat itu, sebuah pintu terbuka di depannya, dan seorang pria yang marah melangkah keluar. Setelah melihat Suji, pria itu berkomentar itu, Shuuji muncul seolah-olah itu bukan apa-apa, dan itulah sebabnya mereka tidak bisa mempercayai anak nakal tunawisma dengan pekerjaan. Dia meraih kerah Suji, menyatakan dengan marah bahwa dia telah meminta Suji untuk membersihkan kotoran kuda, tapi bocah itu melarikan diri. Pria itu kemudian menyeret Suji ke dalam, menuntut untuk mengetahui di mana yang lain berada. Suji tidak menanggapi, dia bertanya-tanya, apakah menjadi tunawisma adalah sumber kesalahpahaman? Ini benar-benar bekerja dengan cukup baik. Suji dibawa ke kandang, di mana pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Wu Tuyan, manajer Great Tiger Pit Sex Stables. Dia menjelaskan itu, yang harus dilakukan Shujia hanyalah mengurus kotoran, dan masih memberi makan hewan, lebih baik daripada tinggal di jalanan. Wu Tuyan kemudian menjelaskan, bahwa dia telah menjelaskan semuanya 2 hari yang lalu, jadi Suji seharusnya ingat. Namun ketika Shujia mengakui, dia tidak ingat. Pria itu terkejut, dia menatap Suji ke atas dan ke bawah. Menuduhnya, tidak hanya memiliki ingatan yang buruk, tetapi juga berbicara kembali kepada orang tua. Dia bertanya, apakah Suji makan memo, tidur di kandang, dan telah melupakan semua itu. Mereka adalah orang sekte, orang yang tidak pernah dibutuhkan sekte di tempat pertama. Tapi pemimpin sekte itu mengasihani Suji, anak tunawisma, dan mengizinkannya untuk tinggal. Dia meminta Suji untuk tidak melarikan diri, karena itu akan sulit. Mendesaknya untuk melakukan pekerjaannya dengan benar. Apakah dia tiba-tiba mengerti? Seekor kuda bergegas dan menabrak kaki Tuyen. Tuyen berteriak kesakitan. Tapi kuda itu terus menyerangnya. Suji bertanya-tanya, mengapa kuda itu tiba-tiba mulai memukulnya, dan dari mana asalnya? Dari Jiao Klan Manor. Jiao dan penjaganya melihat pemandangan itu terbuka. Jiao berkomentar itu, tidak mengherankan kudanya bertingkah seperti itu. Itu adalah kuda kelas atas, dan dia telah membayar cukup untuk membeli rumah besar, bahkan dengan harga tinggi, itu masih liar yang sulit ditangani. Pengawasnya mengamati itu, salah satu anak laki yang stabil, tampaknya terluka. Shi dengan santai menjawab bahwa orang-orang itu tidak lebih dari anjing kepada mereka, dan menyarankan untuk melemparkan mereka beberapa feet. Dalam perjalanan keluar, salah satu pekerja di kandang menyadari bahwa pria itu adalah Zhao, dari Zhao Clan Manor.
Orang lain bertanya-tanya apa yang dilakukan Zhao di sana. Shuji mengingat kembali kehidupan masa lalunya. Teringat mendengar tentang Zhao Tutariki, Zhao telah menjadi dalang di balik kejatuhan dari sekte Tiger Pit. Dia juga telah menyebarkan yang kuat rumor yang mengerikan, dan Shuji memutuskan yang terbaik adalah masuk ke dalam dengan cepat. Zhao, sementara itu, menggerutu yang dilihat oleh orang-orang seperti itu. Merasa pakaiannya menjadi kotor. Dia telah mendengar mereka memiliki tamu baru di sekte itu, dan telah bergegas untuk memeriksa, tapi dia tidak berharap untuk menemukannya di sini. Dia disambut oleh Kogenan, pemimpin sekte Lubang Harimau. Zhao dan pengawalnya menunjukkan rasa hormat kepada Jenan. Dengan Zhao menyebutnya sebagai ayah mertuanya, dia menjelaskan bahwa hanya ada satu alasan, dia akan datang ke sekte Tiger Pit. Jelas pengantinnya di masa depan. Jenan menjawab bahwa jika Xiao berbicara tentang AIKU, kemudian dia tidak ingatan menyetujui pernikahan seperti itu. Xiao mengakui bahwa itu mungkin benar, tapi dia bermaksud mengadakan pernikahan saat Aiku berusia 16 tahun. Jenan menjadi marah mendengarkan ketika Zhao terus mengatakan, pernikahan antara dia dan Aiku sudah direncanakan selama setahun dari sekarang. Dan itu adalah pembicaraan di wilayah tersebut. Bahkan desa, anak-anak, menyanyikan lagu untuk merayakannya. Jenan marah. Bertanya, apakah Zhao adalah orang yang menyebarkan rumor, mencoba merusak masa depan Aiku? Jiao bertindak seolah-olah dia tidak melakukannya. Tertawa dan memuji lelucon Genan. Dia berkomentar bahwa klan Jiao jauh lebih rendah daripada klan Cho. Dan jika Genan berpikir mereka akan berusaha keras seperti itu, hanya untuk menikahi putri sekte Tiger Pit. Itu adalah kemarahan Genan yang menggelikan menyala pada kata-kata Jiao. Saat itu Qi tiba, dan setelah mendengar pertukaran, dia memberitahu Jiao bahwa jika itu yang terjadi, tidak akan ada keterlibatan di antara keluarga mereka, dan dia harus berhenti tentang dirinya sendiri dengannya, dan mencari wanita lain yang terkejut. Ditanya, apakah dia mengerti betapa rumornya berbahaya seperti ini? Replisiku, tidak ada gunanya membahas masa depan, dan bahwa dia tidak punya niat untuk menikahinya, atau siapapun dari Zhao Clan Manor. Dia memintanya untuk meninggalkan Zhao mencibir, mengatakan dia bertingkah tinggi dan perkasa. Meskipun sektenya hampir bangkrut, namun tetaplah sombong seperti biasa. Penjaga bertanya apa yang harus mereka lakukan. Zhao menjawab bahwa mereka hanya mampir dalam perjalanan ke rumah bordil. Jadi mereka harus pergi sekarang. Saat mereka pergi, Zhao Podesawa menyebutkan rumor sekali lagi. Penjaga menambahkan bahwa Ayu bahkan lebih cantik dari rumor yang diklaim. Zhao bertanya, apakah penjaganya sekarang mengerti mengapa dia begitu terobsesi dengannya. Dengan kecantikan yang begitu, orang berkata, dia adalah seorang wanita yang kecantikannya bisa menggulingkan bangsa. Penjaga itu setuju mengatakan itu bahkan tidak berlebihan. Xiao melanjutkan dengan mengatakan bahwa seorang wanita cantik tanpa kekuatan atau uang ditakdirkan untuk nasib tragis. Dia terlalu cantik menjadi putri sekte Tiger Pit. Dan dia hanya bisa mengutuk kemalangannya karena lahir di sana. Tetapi Xiao menambahkan, sudah terlambat dia. Seorang pria jahat telah mengarahkannya. Mereka berdua tertawa. Ketika mereka berjalan pergi, Zhao duduk di atas kuda, dan mencoba memindahkannya. Tapi itu tidak bergerak. Dia dan penjaga bertanya-tanya apa yang terjadi. Salah satu pria mengulurkan tangan untuk menyentuh kuda. Ingin tahu apakah itu sakit, atau semacamnya. Tiba-tiba kuda itu runtuh, membuang pria itu dalam prosesnya. Zhao jengkel. Bertanya-tanya di mana anak laki yang stabil berada. Sementara itu Shuji bersembunyi di dekatnya. Memegang hati kuda di tangannya, telah menggunakan seni fiction dengan terampil. Dia berpikir untuk dirinya sendiri, bahwa tidak ada gunanya mengambil hati. Tanpa meninggalkan tanda, mereka tidak akan pernah tahu mengapa kuda itu mati, tapi itu semua kesalahan Jiao. Dia adalah penyebab sebenarnya dari segalanya. Qi pernah mengatakan itu kepadanya. Kejatuhan sekte Tiger Pit telah menjadi hasil dari perebutan kekuasaan dengan cara klan Jiao, namun Jiao telah menarik senar dari bayang-bayang. Shuji menyadari bahwa jika aku tahu ini persisnya, mengapa dia melihat kecantikannya sendiri sebagai kutukan? Shuji yang marah menghancurkan hati dengan pukulan, dan berpikir untuk dirinya sendiri sekarang. Dia mengerti, mengapa aku membakar wajahnya sendiri dengan api, tidak perlu lagi membalas dendam. Dia bergegas, bertekad untuk mengambil tindakan sejak saat itu. Malam itu di Provinsi Anhui, Prefektur Naimatsu, Shuji berjalan di luar. Saat dia mendengar orang di Mopatsakana mempersiapkan makan malam, saat seorang pria mabuk, istrinya menjadi marah dan menuntut agar dia pergi. Seorang pria yang mabuk meneriakannya ke arahnya, mempertanyakan, bagaimana dia berani berbicara dengannya seperti itu. Shuji tiba di depan toko, itu menjual alat pertanian. Sudah lama sejak dia berada di sana. Dia masuk dan seorang pria duduk di dalam dan minum. Ditanya siapa Shuji saat Shuji memperkenalkan dirinya, pria itu dengan santai menjawab bahwa dia tidak mengenal siapapun dengan nama itu. Pria yang memiliki satu kaki terputus menyebutkan bahwa dia sudah pensiun, dan menyuruh Shuji pergi ke tempat lain. Shuji tidak terpengaruh, duduk dan berkata dia tahu siapa pria itu. Dia kemudian meminta pria itu untuk membuatnya menjadi palu. Pria itu masih minum.
Ditanya apakah Shuji serius, Shuji menjawab, menentukan bahwa dia ingin palu menjadi 17 matahari. 4 matahari dalam lingkar dengan kepala bulat. Dan beratnya harus di bawah 10 jin. Pria itu berhenti minum dan tumbuh lebih serius. Mengatakan itu dengan desain seperti itu, Shuji tidak akan bisa mengendarai paku. Shuji menanggapi dengan tenang bahwa dia tidak menggunakan palu untuk mengendarai paku. Pria yang penasaran bertanya apakah ada hal lain? Shuji kemudian meminta 2 item tambahan, masing-masing 18,5 matahari lama, dibuat dengan kulit buaya, dan ingin mereka menjadi senjata yang dipalsukan dengan benar. Berat dan tahan lama. Pria itu bertanya apakah Shuji menginginkan pedang, tombak atau kapak. Shuji menanggapi dengan mengatakan, dia menginginkan tombak. Pria itu sekarang sepenuhnya fokus, meraih tongkat dan memukul sisi Shuji, menunjukkan kepadanya senjata terbaik yang bisa dia berikan. Dia menjelaskan bahwa butuh 1 hari untuk mempertajam pisau. Shuji mengangguk dan berkata itu baik-baik saja. Lalu dia bertanya, apakah pria itu kecil? Senjata tajam. Pria itu setuju. Dan dengan gerutuan, pukul kotak. Shuji sedang duduk. Kotak dibuka untuk mengungkapkan lonjakan duri besi. Shuji memutuskan untuk mengambil semuanya. Pria itu dengan tenang bertanya, di mana dia harus mengirimkan semua item. Tetapi Shuji menjawab bahwa dia akan datang untuk menjemput mereka. Pria itu akhirnya mengatakan bahwa Shuji tampak bersemangat. Tapi semua perlengkapan itu akan dikenakan biaya. Shuji hanya meminta pria itu untuk memberitahunya harganya. Pria itu terdiam sejenak. Kemudian mengatakan bahwa 3 hari yang lalu putrinya meninggal. Begitu juga ada cara untuk membawanya kembali. Tangannya gemetar saat mereka bersandar di bahu Shuji. Saat Shuji tidak menanggapi, pria itu menarik perhatian kepadanya bahwa Shuji berbau darah, dan untuk sesaat dia mengira Shuji adalah hantu. Tapi pria itu menyadari bahwa dia salah. Dia kemudian bertanya, apakah Shuji akan bunuh orang yang telah membunuh putrinya? Di sana, di tempatnya, Shuji berdiri dan bertanya siapa yang telah membunuh putrinya. Pria itu menyebutkan sekte Black Dao. Shuji tanpa ragu-ragu, setuju dan mulai berbalik untuk pergi. Pria itu menambahkan bahwa ada 4 dari mereka di sekte, dikenal sebagai sekte Dao Hitam, dan mendesak Shuji untuk mendengarnya. Shuji dipenuhi dengan kemarahan, ucapan yang terputus, bahkan tidak perlu mendengar nama musuhnya. Dia menyatakan bahwa mereka semua akan mati di tangannya. Shuji mencapai pintu dan meminta pria itu untuk pakaian kerja dan racun. Pria itu terkejut dan ditanyai, apakah Shuji benar-benar mengira seorang pandai besi akan menjual barang-barang seperti itu? Alih-alih, dia melemparkan panci tertutup dan kain ke arah Shuji, mengatakan bahwa tempat persembunyian itu milik seorang pria yang telah membunuh 74 orang, dan toples berisi racun mematikan dari suku Miao. Meskipun dia tidak pernah memeriksa untuk mengkonfirmasi keasliannya, Shuji membuka toples untuk memeriksanya, dan dengan cepat disadari bahwa bukan itu yang diklaim pria itu. Dia memberitahu pria itu bahwa dia telah ditipu. Pria itu setuju mengakui bahwa itu kemungkinan penipuan, meskipun Shuji ini masih memutuskan untuk mengambilnya, menyarankan itu, meskipun mungkin bukan racun Miao asli, itu masih bisa berguna. Dia bilang dia akan kembali keesokan harinya untuk mengambil barang-barang yang dia pesan. Karena Shuji memperhatikan beberapa tulang di dekatnya, dia bertanya tentang mereka. Pria itu menjawab bahwa dia menggunakannya saat meletakkan ternak dan bertanya apakah ada masalah. Shuji dengan santai meyakinkannya bahwa itu bukan masalah dan berkata dia bisa meminjam tulang sampai pesanannya siap. Dengan Shuji yang tersisa, dan pria itu merasa tidak nyaman, bertanya-tanya, apakah Shuji mungkin benar-benar hantu? Namun dia dengan cepat menolak pikiran itu, mengatakan pada dirinya sendiri, selama dia bisa membalas putrinya, hidupnya adalah harga kecil yang harus dibayar. Adegan bergeser ke gerbang utama Black Dao Sect, di mana 3 penjaga bertugas. Mereka merasakan sesuatu yang mendekat dan kemudian Shuji muncul. Para penjaga bertanya-tanya siapa dia, dan salah satu dari mereka memberitahu yang lain bahwa mereka berada di tengah pertemuan penting, dan bahwa tidak ada yang bisa masuk tanpa masuk-masuk. Penjaga kemudian bertanya apa yang ada di tangan Shuji, berkomentar bahwa baunya tidak enak, dan memerintahkannya untuk pergi. Shuji mengabaikan perintah, dan terus maju, menyerang salah satu penjaga mati. Yang lain terkejut, baik oleh serangan tiba-tiba, dan oleh aura yang menakutkan di sekitar Shuji. Mereka menatap item di tangannya, dan salah satunya mengenalinya sebagai tulang kuda. Shuji dengan tenang menyebutkan bahwa itu masih bisa bermanfaat, lalu ditambahkan bahwa dia ingat bagaimana sekte Dao Hitam telah mengizinkan lebih dari setengah pasukan mereka untuk melarikan diri selama pertempuran sebelum regresi. Serangan balik mereka setelah itu menghabiskan banyak nyawa. Tapi terima kasih, dia tahu persis bagaimana pemimpin musuh akan melarikan diri. Sekarang, dia bertekad untuk memburu setiap yang terakhir. Shuji melanjutkan serangannya, membunuh penjaga satu persatu. Kebisingan menarik perhatian orang lain di dalam sekte yang keluar untuk menyelidiki. Salah satu dari mereka bertanya, jika Shuji adalah orang yang menyebabkan semua keributan, pria lain yang menikmati tidur siang yang bagus dikutuk saat istirahatnya hancur. Seseorang menyebutkan bahwa
Pemimpin sekte saat ini sedang dalam pertemuan dengan seorang tamu dan akan menangani situasi dengan cepat. Shuji menilai keempat orang di sekitarnya. Mengenali mereka sebagai di suatu tempat antara pejuang tingkat kedua dan ketiga, itu dengan cepat menjadi jelas bahwa ini adalah elit dari hitam. Sekte Dao. Sebagai salah satu pria yang menerjang untuk menyerang Shuji, dia meninju begitu keras, sehingga air mata muncul dari matanya, dan pria itu berteriak kesakitan. Penjaga lain menarik pedangnya, tapi Shuji bergegas ke depan menyerang matanya. Sebelum mengisi daya di dua lainnya, dia melemparkan tulang kuda yang menghantam satu orang di wajahnya. Dan yang mengejutkannya, tulang terbang kembali ke tangannya. Tanpa ragu-ragu, Shuji menyerang pria yang matanya baru saja memukulnya. Dan pria itu runtuh. Orang pertama yang marah, dibebankan di Shuji, bersumpah untuk membuatnya menderita nasib yang sama. Shuji melangkah mundur dengan senyum, mengatakan itu lucu bahwa mereka selalu mengambil dari orang lain. Tapi sekarang dia yang dirampok. Sakit panci ditempatkan di dekat sisi Shuji, dan dia menendangnya ke arah pria itu, mengirim fragmen terbang ke wajahnya. Mata pria itu terpukul. Dan saat dia secara naluriah menutupinya, Shuji mendekat memukulnya dengan tulang, mengatakan dia mulai bekerja selama ini. Tapi dia tidak ada di sini untuk mengambil barang-barang mereka. Dan dia ada di sana untuk mencuri jiwa mereka. Sosok baru tampak terkejut oleh adegan di depannya. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Bahkan di sekte Dao Hitam, tidak ada yang bertarung dengan kejahatan seperti itu. Dan untuk mengisi daya memegang tulang kuda sebagai senjata, Shuji seperti monster. Pakaian Shuji benar-benar direndam dalam darah. Saat dia mendekati pria itu, pemandangannya menyebabkan pria itu panik. Dan dia dengan cepat menggambar pedangnya, tapi ketika Shuji menatapnya, pria itu merasakan dingin yang meresahkan. Tanpa peringatan Shuji mendarat pukulan yang kuat, mengirim pria itu menabrak dinding, memecahnya saat dia jatuh ke tanah. Pria itu tersentak, berjuang untuk bertanya, siapa Shuji dan siapa yang mengirimnya? Shuji dengan tenang membalas pandai besi. Pria itu terkejut dengan wahyu ini. Sebelum dia bisa bereaksi, Shuji memukulnya lagi. Membunuhnya langsung. Shuji berdiri di atasnya dan mengatakan itu. Dia telah merawat 4 elit dari Dao Hitam, sekte yang seharusnya cukup untuk menutup pembayaran. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Malam di sebuah kamar pemimpin sekte Dao Hitam, Gu Yuhu berbicara dengan seorang pria dan mengetahui bahwa misi telah gagal. Pria itu memberitahunya bahwa kedua tuannya dan tuan muda itu penasaran dengan hasilnya. Dia terus mengatakan itu, jika Yuhu berhasil menyamarkan sekte Dao Hitam sebagai bandit hutan dan melakukan serangan itu di Biro Penegakan Harimau, dia bisa saja menyita kedua kargo yang dicuri dan uang hadiah klan Zhao. Namun rencananya telah gagal. Yuhu jelas marah. Didengarkan, seperti yang dijelaskan pria itu bahwa penyergapan telah gagal, mengakibatkan hilangnya pria. Sekarang mereka tidak dapat membayar upeti mereka kepada kejahatan. Aliansi pria itu juga menyatakan keprihatinannya atas kemungkinan kolektor iblis. Muncul frustrasi. Yuhu membanting tinjunya di atas meja, menyadari situasi telah di luar kendali. Mereka telah mengirim cukup banyak pria untuk mengalahkan Biro Penegakan Harimau, tapi tidak ada yang kembali hidup-hidup. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pria itu menyarankan agar salah satu dari 4 elit Black Dao Black seharusnya dikirim sejak awal. Yuhu mengakui intinya. Menyatakan itu, dia belum mengantisipasi hal akan meningkat ke level ini jika pria itu memperingatkan mereka sebelumnya tentang kekuatan penjaga sekte harimau. Mereka tidak akan menemukan diri mereka dalam kekacauan seperti itu. Pria itu menoleh padanya dan bertanya, apakah dia mengatakan ini adalah kesalahannya? Dia membanting tangannya di atas meja. Marah membuat satu hal menjadi jelas. Jika Anda yang mengacaukan lagi, mereka semua mati. Apakah Anda mengerti itu? Yuhu meraih kepalanya dengan frustrasi setuju. Pria itu terus mengatakan itu. Kecuali Biro Penegakan Harimau gagal dalam pekerjaan transportasi mereka, sekte Tiger Pit tidak akan khawatir. Rencana pernikahan master muda tidak akan bergerak maju. Dan bocah itu tidak akan beristirahat sampai dia memiliki gadis itu. Yurupi kitati patulihaya haitakata. Yurupi katipati kuman boha. Mengerti patah kata, kumen bikumen boha, mengerti. Dan itu sudah cukup. Saat itu mereka mendengar suara, pria itu tegang, dan Yuhu bertanya-tanya apa itu. Terutama karena keempat elit seharusnya menjaga pintu masuk. Mereka melihat bayangan di luar pintu terbuka, dan kepala keempat elit terlihat. Itu Shuji. Pria itu panik. Berpikir bahwa jika sekte ortodoks mengirim master, keempat elit sudah mati. Saat Shuji masuk, pria itu dengan cepat mengatakan bahwa dia berasal dari klan Zhao dan tidak ada hubungannya dengan Dao Hitam. Dia hanya datang untuk bernegosiasi, tapi Shuji sepertinya tidak ingin mendengarkan. Pria itu terus menilai dari tempat kejadian. Dia ada di sana untuk menghapus kita semua. Jadi dia menawarkan bantuan saya. Namun Shuji mengolesi cairan merah ke mata pria itu. Pria itu meringis kesakitan. Ingin tahu apa itu dan apa yang dilakukan Shuji. Bahkan ketika pria itu menegaskan bahwa dia berasal dari klan Zhao dan bukan bagian dari Dao Hitam.
Matanya terbakar dengan rasa sakit. Suji mengingat kata-kata tuannya. Mereka yang terampil dalam yang tertinggi, seni iblis, dikenal sebagai pemecah iblis, dan darah pemecah iblis adalah racun yang mematikan bagi seniman bela diri. Suji berpikir untuk dirinya sendiri, meskipun tidak terlalu mematikan, sebagai racun pemecah iblis sejati, rasanya masih terasa seperti dipukul dengan bubuk cabai, menyakitkan dan menjengkelkan. Pria itu marah. Memangkas pedangnya di Suji, menuntut untuk mengetahui apa yang salah dengannya. Suji dengan mudah menghindari pemogokan, mencatat bahwa kecakapan bela diri pria itu sangat mengesankan, meskipun tidak pada tingkat 4 elit. Dengan itu Suji memutuskan untuk melepaskan kekuatannya sendiri. Baik pria dan Yuhu terkejut. Ketika mereka menyadari bahwa Suji menggunakan seni iblis, Suji dikelilingi oleh gelap, mengancam aura pria itu. Sekarang menyadari bahwa Suji bukan dari sekte ortodoks, tapi iblis gila. Bergegas ke arahnya dalam upaya panik untuk menyerang. Suji dengan cepat menghindari pemogokan pria itu dan membalas, menjatuhkannya ke tanah. Pria itu mundur dalam ketakutan ketika Suji maju ke arahnya. Tanpa ragu-ragu, Suji memukul pria itu dengan tulangnya, menghancurkannya ke wajahnya. Darah berhamburan di mana-mana. Andaho berdiri kembali, merenungkan situasi yang dia pahami. Sekarang kesenjangan ideologis dan etika antara seks ortodoks dan tidak ortodoks telah melampaui Suji. Sosok penjelmaan jahat adalah salah satu monster yang menjadi seniman bela diri di mana-mana harus menghancurkan. Dan sekarang salah satu monster ini telah muncul di sekte Dao Hitam. Dia tahu bahwa pengguna iblis seperti binatang buas sampai mereka mencapai ranah tertentu dengan hanya pembantaian di hati mereka. Saat dia mendekati gerbang tersembunyi, dia berpikir begitu, sementara Suji terganggu oleh pria lain. Dia bisa menyelinap dan menghubungi aliansi jahat. Jika itu gagal, mungkin dia bisa menjangkau aliansi bela diri. Sama seperti dia akan pergi, Suji menelpon namanya bertanya-tanya, apakah itu benar-benar dia? Yuhu Frost terkejut bahwa Suji masih memiliki kewarasannya. Bahkan setelah menguasai seni iblis, dia masih sama seperti sebelumnya, master panggung puncak yang mengendalikan energi iblisnya. Yuhu gemetar, berlutut sebelum Suji dan memohon pengampunan. Dia berjanji bahwa jika Suji menyelamatkannya, dia akan melakukan apapun yang dia jelaskan, bahwa itu adalah hari terakhir untuk membayar upeti kepada aliansi jahat, dan jika ada yang salah, dia akan kehilangan kepalanya, kemudian menyebut Suji sebagai bangsawan. Dia menambahkan bahwa mungkin Suji juga tidak yakin. Suji menyadari bahwa Yuhu lebih sadar akan situasinya. Dari yang dia harapkan, dia kemudian meminta Yuhu untuk melepaskan seni bela diri. Yuhu melawan punggung. Saya terkejut mendengar ini. Suji memperingatkannya bahwa jika dia menolak, dia akan dibunuh. Yuhu mempertimbangkan tawaran itu, berpikir bahwa melepaskan seni bela diri akan seperti kehilangan segalanya. Dia memutuskan bahwa jika dia harus melakukannya, dia setidaknya akan menyerang kembali ke Suji dengan ledakan energi. Dia bergegas menyerang Suji. Suji dengan tenang menjawab bahwa dia tahu Yu Daisu adalah seorang pengecut, seseorang yang hanya berbicara besar. Dia memukul sisi Yuhu dengan tulangnya. Mengetuknya kembali. Yuhu melompat untuk menghindar, mencibir dia sama sekali bukan monster panggung puncak. Dan dia hanyalah seorang prajurit tingkat kedua. Betapa berani dia menipu dia. Shuiji memanggilnya badut, menambahkan bahwa itu membuat pekerjaannya lebih mudah. Saatnya membersihkan Dao Hitam. Dia berkata dengan finalitas dingin. Chaihu merasakan sesuatu yang tidak merata, dan bertanya-tanya, apakah Shuji telah melakukan sesuatu? Dengan pemogokan terakhirnya, Shuji menyebutkan bahwa dia harus berterima kasih Yuhu. Biasanya dia akan sangat menyakitkan untuk ditangani. Tapi Yuhu salah paham sendiri. Yang membuat semuanya jauh lebih mudah, jiwa merah mencapai Yuhu, mendesaknya untuk mati bersama. Yuhu menebas Shuji beberapa kali. Tapi Shuji menghindari masing-masing sebelum mendarat dengan tulang. Untuk memukulnya, Yuhu kemudian menggunakan pedangnya untuk menyerang Suji. Tapi Shuji menghindarinya juga. Yuhu kagum pada gerakannya, berpikir itu terlepas dari sifat liar mereka. Mereka didisiplinkan seperti orang-orang pembunuh. Namun dengan ketenangan seorang prajurit sejati, gerakannya tidak dapat diprediksi. Dirancang untuk membunuh musuh dalam situasi apapun, membuatnya tampak seperti iblis di medan perang. Shuji bergegas maju untuk menyerang Yuhu dengan tulang, menyebabkan dia terhuyung-huyung kesakitan. Yuhu berteriak, dan Shuji berbicara, menuduh Yuhu menculik wanita biasa, menjualnya ke rumah bordil, dan memeras uang dari mereka untuk membangun sekte Dao Hitam. Shuji juga mengungkapkan bahwa Yuhu telah meminjam sejumlah besar hutang dari Biro Penegakan Harimau. Yuhu mengakui kesalahannya. Disebut Suji seorang prajurit yang perkasa. Dia memohon belas kasihan, bersumpah dia tidak akan pernah mengulangi tindakannya jika Suji menyelamatkannya. Masih jauh dalam pikiran, bertanya-tanya, berapa banyak orang lain yang terlibat dalam skema seperti itu. Yuhu bingung, menanyakan apa yang dia maksud dengan itu. Shuji bertanya berapa banyak orang yang memohon hidup mereka di depannya seperti itu.
Dia memegang tongkat api yang dia persiapkan untuk digunakan di Yufu. Liu memohon mengatakan dia akan melakukan apa saja untuk dihindarkan. Shuji mengatur Yuhu saat berkomentar, itu harus membantu meringankan penyesalan Biro Penegakan Harimau. Yuhu kecil terkejut, bertanya-tanya jika Shuji adalah sumber sebenarnya dari masalah baru-baru ini. Saat dia membakar, aura Shuji memancar di sekelilingnya, dan dia berkomentar bahwa pemimpin sekte Black Dao mungkin sebenarnya bernilai sesuatu. Dia mendengar bahwa orang lain akan datang, dan bahwa rumah saus mereka terlibat. Dia bertanya, tanya siapa mereka, karena mereka semua bergegas ke depan untuk menyerang, bermaksud membunuhnya. Shuji dengan tenang menyatakan itu. Sepertinya ini akan menjadi malam yang panjang. Rumor keesokan paginya menyebar. Satu orang disebutkan mendengarnya dari seseorang yang dulu bekerja untuk Black Dao Qian. Memberitahu dua orang bahwa seluruh Black Dao sekte telah dimusnahkan pada malam sebelumnya, dan tanah mereka telah dibakar ke tanah. Kedua orang itu terkejut dengan berita itu, dan Tuyen menambahkan bahwa sekte Tiger Pit telah sangat menderita karena Dao Hitam juga. Mereka bahkan lebih terkejut mendengar ini. Tuyen kemudian menjelaskan dengan tidak menyenangkan bahwa Dao Hitam rupanya membeli hutang sekte Tiger Pit dari Chen Zhuang. Dan mereka akan muncul dari waktu ke waktu, namun menimbulkan masalah berkat hutang itu sekarang tidak berharga. Dan sekte Tiger Pit telah muncul di depan, sungguh menakjubkan. Dan Anda yang bertanya-tanya, siapa prajurit itu yang telah menjatuhkan mereka semua? Orang itu adalah pahlawan sebenarnya dari Provinsi Anhui. Tuyen memanggil Shuji, yang sedang tidur di dekatnya, menanyakan, apakah dia sudah selesai membersihkan kotoran kuda? Shuji bangun dan Tuyen datang, memperhatikan raut wajahnya, dan menanyakan apakah dia punya masalah. Shuji mengira itu menyakitkan. Dia mempertimbangkan untuk memamerkan token emasnya, tetapi memutuskan untuk tidak lebih memilih untuk tetap rendah, sampai semuanya diselesaikan dengan klan Zhao. Tuyen berteriak bahwa dia sudah cukup dari Shuji, dan akan menjadi orang yang mendengarkannya untuk perubahan. Saat itu seseorang memanggil mereka berdua. Perhatian Tuyen ditangkap oleh suara itu. Orang itu mendekat dan mengatakan bahwa dia tidak boleh memilih pria baru, dan mereka terlalu akrab dengan tradisi, tapi rekrutan baru pantas mendapat pertimbangan. Aiko yang bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Tuyen menjawab mengatakan itu tidak seperti itu. Shuji tidak akan mendengarkan apapun yang dia katakan. Dia menjelaskan. Aiko tersenyum, mengomentari bahwa Shuji masih hanya seorang anak. Ini mungkin pertama kalinya dia melakukan pekerjaan semacam ini, jadi mereka harus bersabar dan mengajarinya. Dia menyarankan. Tuyen menjawab bahwa Shuji hanyalah beberapa drifter dan akan segera pergi. Eku dengan lembut tidak setuju dengan mengatakan itu. Orang lain percaya, bahkan kuas lengan adalah tanda nasib. Itulah mengapa kita perlu menghargai setiap koneksi. Hidup tidak dapat diprediksi. Dia menambahkan. Shuji mendengar percakapan, diingatkan tentang masa ketika aku bertindak seperti anak laki-laki. Di masa lalu dia memberitahunya, mungkin kita akan bertemu lagi di beberapa tempat yang tahu. Kami bahkan bisa menjadi keluarga. Tuyen berpikir, tidak mungkin dia akan pernah bertemu Shuji lagi. Anak laki lain bertanya-tanya tentang tempat yang jauh di Provinsi Anhui, yang bahkan tinggal di sana. Aku bertanya kepada Shuji, apakah dia baru di daerah itu? Dia merasa sedikit gelisah, dan dia meyakinkannya, mengatakan itu jika ada yang menggertaknya lagi, dia harus datang untuk memberitahunya. Pikir Shuji, wajah dan suaranya berbeda dari apa yang dia diingat, tapi mata yang jelas itu, persis sama dengan mereka telah kembali. Lalu dia tidak berubah sama sekali. Dia menjawab dengan tawaran yang sama, memberitahunya bahwa jika ada yang mencoba menggertaknya, dia seharusnya datang kepadanya. Aiko tampak bingung, dan sedikit terkejut. Dan Tuyen bertanya-tanya, betapa Shuji bantu bicara dengan seorang wanita muda seperti itu. Aiko tersenyum, setuju dengan Shuji sebelum berangkat malam itu. Saat semua orang tertidur, Shuji diam-diam menyiapkan peralatannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia telah membalas prajurit escrow, dan penjaga toko sekarang sudah waktunya untuk pergi. Setelah pembunuh Aiko, adegan obrolan bergeser ke Zhou Clan Manor. Shuji melintasi gerbang utama dengan kecepatan seperti itu, bahwa para penjaga tidak memperhatikannya. Bergerak dengan cepat dia memposisikan dirinya di belakang seorang pria, yang secara singkat bertanya-tanya apakah dia telah melihat sesuatu. Yeto, sebelum pria itu bisa bereaksi, Shuji membunuhnya dan menyeret tubuh ke samping. Saat Shuji pindah, dia mendengar dua wanita berbicara. Ibu negara menyebutkan seberapa ketat keamanan malam itu. Wanita kedua menambahkan itu, setelah sekte Black Dao dihapus dalam semalam, itu wajar untuk keamanan yang diperkuat. Ibu negara menjawab bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Shuji terus berjalan merasakan penjaga lain di dekatnya. Menggunakan lonjakan besi, dia menikam satu orang di kaki. Saat pria itu membungkuk untuk menarik lonjakan keluar, Shuji memukulnya di belakang kepala, membunuhnya secara instan. Lalu dia melompat ke atap bangunan di belakangnya.
Di dalam pria lain, yang makan memperhatikan bahwa salah satu penjaga sudah mati. Dia bertanya-tanya dengan keras apa yang telah dilakukan pria itu. Duduk di sekitar, sementara mereka bahkan belum makan, tanpa sepengetahuan pria itu. Shuji sudah meracuni makanannya. Pria itu makan tetapi segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat penjaga lainnya tidak bergerak, dia bergegas untuk memeriksanya, memanggilnya, tapi tubuh penjaga sudah mulai bereaksi. Darah dengan keras dituangkan dari matanya, hidung dan mulut saat pria itu runtuh, mencekik, dan sekarat tubuhnya jatuh ke tanah. Anggota kelompok lainnya tiba, memperhatikan apa yang terjadi pada pria itu. Mereka berspekulasi bahwa dia telah diracuni. Seorang pria dengan cepat memesan untuk menelepon staf dapur. Tutup gerbang depan, dan pastikan tidak ada yang keluar. Shuji berpikir untuk dirinya sendiri, bahwa keamanan masih sama terampilnya, mengesankan tapi tidak buruk. Dia menyukainya setelah memeriksa perlengkapannya. Dia memutuskan sudah waktunya untuk berkunjung. Dan nama klan Jiao akan dihapus. Malam itu juga di dalam. Seorang pria ditanya, apakah itu benar-benar perlu memiliki penjaga di setiap lantai hanya karena insiden sekte Dao Hitam? 3 penjaga ditempatkan di satu lantai. Saat Shuji masuk mengejutkan mereka bertanya-tanya apakah dia seorang penyusup atau pembunuh. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Shuji dengan cepat menebas mereka bertiga. Membunuh mereka langsung. Shuji berjalan ke atas. Sementara orang di lantai bawah sedang berbicara, bertanya-tanya apakah mereka telah mendengar sesuatu. Dari lantai bawah satu penjaga melihat Shuji dan Terei, berpikir dia ditugaskan ke lantai 4. Tanya apa suara itu? Dia mencatat bahwa tuannya sudah tidur, dan menyuruh yang lain untuk tetap diam. Tapi saat penjaga tampak lebih dekat, dia menyadari bahwa Shuji tidak membawa pedang. Dia memegang tombak yang dia tanya Shuji tentang hal itu, dan sebelum penjaga bisa bereaksi, Shuji didakwa melepaskan dorongan yang kuat untuk menikamnya dan membunuhnya. Dengan cepat penjaga lain mendengar keributan, bertanya-tanya apakah itu serangan musuh atau pembunuh. Shuji menikam penjaga lain dengan tombak yang sama. Membunuhnya juga lebih banyak penjaga yang bergegas untuk menyerang, berteriak bahwa dia adalah seorang penyusup. Salah satu dari mereka bertanya-tanya dengan keras, dari mana Shuji berasal dan apa yang dilakukan penjaga lain, kenapa mereka tidak mendukungnya. Shuji kemudian melemparkan serangkaian benda besi ke arah penjaga. Masing-masing menabrak kaki mereka, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Mereka semua bertanya-tanya apakah itu jebakan, dan saat Shuji mengaturnya, tanpa ragu-ragu, Shuji pindah untuk menyelesaikannya. Membunuh mereka satu persatu seperti yang dia lakukan. Shuji mendengar suara dari belakang, menyebutkan sesuatu tentang kebisingan. Datang dari luar. Shuji mengakui hal yang menakutkan. Kekuatan internal pembicara mewujudkan bahwa orang ini berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Yuhu Peiro. Seorang lelaki tua muncul dan melangkah keluar, menangani Shuji. Dia berkomentar bahwa meskipun Shuji tidak diundang, perilaku dasar masih diterapkan. Shuji berpikir untuk dirinya sendiri bahwa dia akhirnya bertemu pria ini, orang yang telah membantai orang yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi hidupnya sendiri dan melemparkan Ayu ke neraka. Pria itu bertanya, apa yang telah membawa Shuji ke sana pada jam yang begitu terlambat? Shuji mengenalinya. Pikirkan bahwa, ini pasti pemimpin klan Zhao, Manor Zhao Yushi. Shuji memanggil nama Yushi, dan bertanya apakah itu benar-benar dia. Yushi memperingatkannya untuk mengawasi lidahnya, dan bertanya dari mana asalnya. Dia mencatat bahwa Shuji sepertinya bukan milik sekte yang benar. Lembah partisi, atau jalan masyarakat supremasi. Mungkin dia dari luar pasir hitam. Dia berspekulasi. Shuji mengerti bahwa pikiran Yushi biasanya terpelintir, namun fokus ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah baginya. Shuji kemudian menyebutkan sekte Tiger Pit. Yushi bertanya-tanya dengan keras apakah Shuji telah dibesarkan oleh Master of the Tiger Pit Sect. Tapi dengan cepat menganggap ide itu tidak bisa dipercaya. Dia tidak bisa membayangkan pria itu menggunakan harimau seperti Shuji. Dia menanyakan itu koneksi apa yang dia miliki dengan sekte Tiger Pit. Shuji dengan santai menjawab bahwa dia adalah seorang tamu, seorang prajurit pelayan, atau mungkin lebih seperti tangan yang stabil. Yushi mengangkat alis, mempertanyakan apakah Shuji pernah memberikan sesuatu secara gratis. Di mana dia berasal? Dia telah melemparkan dirinya ke sarang singa, dan cara yang tepat adalah membunuhnya tanpa sepatah kata pun. Dengan itu dia menggambar pedangnya. Bertanya Shuji apakah dia setuju dengan penilaian itu. Shuji berpikir untuk dirinya sendiri, pertemuan itu Yushi Alive terasa nyata. Sepanjang hidupnya yang panjang, Yushi telah hidup dengan damai. Aku terpaksa menelan kebenciannya. Tidak pernah bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri. Tapi sekarang hidup telah berubah, dan Shuji akan menjadi orang yang membalas dendam untuk aku. Shuji menyerang dengan tombaknya, berselisihan melawan pedang Yushi. Yushi merasakan sesuatu dan tersandung kembali. Menanyakan apakah Shuji menggunakan sihir. Dia mempertanyakan mengapa dia bisa merasakan klan Zhao. Energi internal dari Shuji. Shuji fokus memanggil roh-roh di sekelilingnya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri bahwa gelar rohnya berada di level ke-9 dari tahap perbandingan, menempatkannya setara dengan Yushi, master kelas atas.
Tapi, faktor penentu dalam pertarungan ini akan menjadi perbedaan dalam pengalaman mereka, seorang pria yang menjalani kehidupan keduanya versus pejuang berpengalaman, Yushi dengan cepat pulih di Shuji. Tapi Shuji dengan ahli menghindari setiap serangan, kemudian Shuji bergegas ke depan untuk menyerang, tapi Yushi memblokirnya, mengomentari bahwa langkah Shuji tidak buruk, namun dia membuatnya jelas bahwa itu tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Yushi mendorong Shuji ke belakang, merenungkan apa yang akan dilakukan lawannya selanjutnya. Dia menyadari bahwa Shuji akan bermasalah jika semburan api menghantam matanya, sama seperti dia memikirkan ini, semburan api menghantam mata Shuji. Tapi Shuji tidak terpengaruh, menerjang Yushi dengan tombaknya. Ada potongan di leher Yushi, dan pemogokan Shuji lebih menakutkan dari yang diantisipasi Yushi. Kepala Yushi hampir terbang. Tapi itu juga sesaat dekat untuk jatuh ke tubuh Shuji. Dengan bagian dalamnya nyaris tidak bersatu. Shuji mengakui bahwa serangan Yushi memiliki jangkauan yang lebih panjang, dan merupakan pergerakan veteran berpengalaman. Dia tahu menemukan pembukaan untuk menang tidak akan mudah. Berpikir dengan cepat, Shuji meluncurkan rentetan senjata jarak jauh menuju Yushi. Yushi dengan cepat menghindari rentetan senjata jarak jauh, menyadari bahwa Shuji juga terampil dengan mereka. Sementara itu, Shuji melempar tulang ke Yushi, tapi dia dengan mudah menghindarinya. Yushi berkomentar bahwa keuletan Shuji sangat mengesankan, dan dia sekarang benar-benar ingin tahu tentang individu yang eksentrik yang telah membesarkannya. Dia menambahkan bahwa jika Shuji menyerah sekarang, dia akan menjadikannya salah satu pengikutnya. Shuji sensor. Yushi itu sudah mempersiapkan langkah selanjutnya, di balik kata-kata yang dia saksikan ketika Yushi menghantam lantai, dan kemudian bergegas ke arahnya. Shuji mencoba memblokir serangan itu, tapi kakinya dipukul oleh mayat di dekatnya, menyebabkan dia tersandung dan merasakan dampaknya. Yushi memanfaatkan momen itu, menusuk pedangnya ke dada Shuji. Dia percaya itu sudah berakhir, tetapi mengejutkannya, Shuji tidak berteriak kesakitan. Yushi berkomentar bahwa Shuji benar-benar memiliki nyali, sebuah dunia yang terpisah dari putranya. Yang bodoh, dia mengingatkan kembali pada putranya yang telah terbaring di tempat tidur. Bahkan dari potongan kecil di jarinya, Yushi merenungkan bahwa putranya membutuhkan istri yang kuat. Karena dia tidak tahu berapa tahun lagi yang dia tinggalkan, dia hanya ingin melihat wajah cucunya. Sebelum terlambat, Shuji masih dalam panasnya pertempuran. Tanya Yushi, jika dia benar-benar tidak tahu berapa tahun dia pergi. Yushi terkejut menyadari bahwa pedangnya tidak bergerak dengan benar. Tidak peduli seberapa kuat cengkeramannya, memegang pedang sedemikian rupa. Dia segera mengerti bahwa Shuji telah menghentikan pisau dengan kekuatannya sendiri, dan dia tidak bisa mempercayai kegilaannya. Shuji menyadari bahwa momen ini telah direncanakan. Sejak awal dia sengaja mengekspos titik lemah untuk umpan Yushi agar menyerang. Memikatnya dengan tenang, Shuji memberitahu Yushi bahwa dia sudah tahu berapa tahun dia tersisa untuk hidup tanpa ragu-ragu. Shuji mendorong tulang ke dalam Yushi, mengintensifkan tekanan. Yushi merasakan rasa takut yang luar biasa, menyadari bahwa dia perlu melarikan diri. Apakah dia benar-benar merasa takut? Dia mendengar suara ruh memanggil namanya, bisikan mereka menghantuinya. Panicking, Yushi mencoba meraih pedangnya, mencoba menciptakan jarak antara dirinya sendiri dan Shuji. Saat dia berbalik, dia melihat roh jahat berkumpul di belakang Shuji. Pemandangan mereka dan intensitas kehadiran Shuji belaka mengisinya dengan teror. Jelas bagi Yushi sekarang, Shuji jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Shuji menatap Yushi yang menakutkan dan menikamnya dengan tombak. Dikelilingi oleh aura gelap, Shuji yang telah diciptakan di sekitar Yushi. Setelah menusuk dada Yushi, Yushi bingung oleh ilusi dan niat membunuh yang intens. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang semuda Shuji bisa memiliki aura yang kuat. Shuji tersenyum dan berkomentar itu. Meskipun Yushi mungkin mengalami banyak pertempuran sepanjang umur panjangnya, mereka tidak lebih dari duel terstruktur dan pertandingan perdebatan. Dia melanjutkan menusuk Yushi lebih brutal, menjelaskan bahwa pertempuran di antara prajurit kaki dan perang Yushi telah diseret, melibatkan pembantaian brutal. Dibandingkan dengan apa yang harus ditanggung Shuji untuk bertahan hidup, adalah permainan anak biasa. Shuji kemudian mendorong Yushi ke belakang dengan kuat. Yushi itu menjatuhkan tombak dari tangannya. Yushi berteriak memohon Shuji untuk tidak membunuh putranya. Shuji mengangkat palu, menolak permohonan itu sebagai hal yang mustahil. Dia membunuh Yushi, berkata, itu berarti Yushi tidak akan pernah melihat wajah cucunya. Setelah itu Shuji mengira dia perlu pulih dulu, dan hantu tampak menunjukkan kepadanya. Mengikuti aroma, Shuji menemukan pot tempat anak Yushi. Guru muda itu bersembunyi. Shuji memecahkan panci, menyebabkan tuan muda menjadi ketakutan, dan berteriak bantuan memohon Shuji agar tidak mendekat. Shuji memikirkan itu karena keinginan orang yang tidak berharga, seperti pria itu yang banyak diderita melalui neraka. Dia meraih rambut pria itu dengan niat mematikan,
dan mengatakan bahwa, sepertinya, pria itu masih memiliki energi yang cukup untuk berteriak dengan sangat keras. Shuji juga mempertanyakan apakah pria itu terlahir dalam keluarga kaya dengan uang dan kekuasaan, sebenarnya percaya dia adalah semacam pahlawan dunia. Jika itu yang dikatakan Shuji, dia akan memastikan untuk menjadikannya bintang pertunjukan yang terdengar menyenangkan. Dia menyatakan bahwa karakter utama untuk malam itu akan menjadi pria, dan kemudian dia membunuhnya. Poster pagi berikutnya muncul di seluruh provinsi Nui. Mereka mengklaim itu karena sekte ortodoks telah bersekutu dengan sekte Dao Hitam. Untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, seseorang telah memberlakukan hukuman atas nama mereka. Untuk para korban, orang-orang bingung tentang apa yang terjadi, apalagi sekte Dao Hitam. Dan Manor Klan Zhao dihapus. Satu demi satu. Rumor menyebar bahwa main hakim sendiri misterius telah muncul, dan membunuh semua orang kecuali para pelayan. Banyak yang menganggapnya beruntung bahwa monster-monster itu, yang bahkan menantang sekte Tiger Pit, telah ditangani. Orang masih bertanya-tanya, yang telah mengatur semua acara ini, menyadari bahwa baik Yuhu atau Yushi adalah lawan biasa. Tuyan berkata bahwa dia telah mendengar dari seorang wanita yang bekerja sebagai pelayan di Manor Klan Zhao, bahwa main hakim sendiri yang memanggil Zhao nama Yushi 3 kali sebelum membunuhnya. Orang-orang bertanya-tanya, apakah orang itu adalah penuai suram, dan jika demikian mengapa dia akan memanggil nama Yushi? Tuyan menjawab bahwa wanita itu memberitahunya. Yushi sangat ketakutan ketika namanya dipanggil, bahwa dia mulai menangis. Bocah itu berkomentar bahwa itu pasti benar-benar menakutkan. Orang lain menambahkan itu dengan memanggil nama Yushi 3 kali. Vigilante telah menyeretnya ke dunia bawah, dan Yushi itu tidak akan pernah kembali ke sekte harimau. Saat itu, seseorang tiba dan mengumumkan bahwa seseorang ada di dekatnya yang semakin menakutkan ketiga pendengar. Sementara Aiko mengendarai kudanya, memikirkan bagaimana 3 orang dipanggil ke dunia bawah, dan bagaimana main hakim sendiri yang misterius yang dibicarakan orang telah menghancurkan sekte Dao Hitam dan klan Jiao. Meskipun orang-orang itu mengerikan, dia merasa tidak nyaman bersukacita pada kemalangan orang lain. Dia bertanya, siapa main hakim sendiri ini, dan apakah dia hantu? Dia merasa takut dan penasaran tentang mengapa dia hanya menargetkan mereka yang menjadi ancaman bagi sekte harimau mereka. Kemudian, dia memikirkan apa yang ditulis Ika dalam suratnya, tetapi mencatat bahwa tidak ada tamu dengan medali emas. Telah mengunjungi dia melihat sekeliling dan merasa benar-benar tersesat dalam pikirannya, tidak yakin di mana dia berada. Dia menemukan danau di dekatnya dan meminta pria itu membawa kudanya. Betapa dia tahu dia menyukai danau, dan apakah dia pernah memberitahunya sebelumnya? Pria Shuji mengatakan bahwa dia telah menyebutkannya sebelumnya. Dia mencoba mengingat. Ketika dia memberitahunya ini, Shuji menyarankan agar dia memberitahunya dalam Leku Kuli Aditi. Kehidupan masa lalu, menjelaskan bahwa setiap kali dia frustrasi atau pikirannya bermasalah, dia selalu duduk di tepi danau. Dia kemudian mengeluarkan beberapa batu kecil yang membuat suara Aichi Omana yang diakui sebagai dupa penolak serangga. Dia menghargai danau, tetapi menyebutkan bahwa bug selalu menjadi masalah, dan Shuji sangat mempertimbangkan pendatang baru. Dia kemudian bertanya, jika Shuji seperti itu di pekerjaan terakhirnya? Shuji menjawabnya, seorang prajurit meninggal bagi mereka yang mengenali nilainya, dan bagi mereka yang memperlakukannya seperti keluarga. Dia memperlakukan mereka seperti keluarga sebagai balasannya. Eko memikirkan hal ini dan berkata, sepertinya, Shuji memiliki keadaan sendiri, jadi dia tidak akan menangis. Selama dia berada di sekte Tiger Pit, dia adalah keluarga yang Shuji teringat pada saat yang lalu. Ketika seorang teman bertanya, apakah dia tahu mengapa dia menyelamatkan Shuji? Itu karena Shuji adalah anggota peringkat tertinggi Biro Penegakan Harimau. Shuji tidak pernah menyebutkan itu. Tuan dan istrinya adalah orang baik. Dan sejak saat itu, dia mulai menganggap Shuji sebagai keluarga. Aku dan Shuji baru saja bergandengan tangan. Saat Tuyen tiba-tiba memberitahunya bahwa Hangus telah kembali, dia bertanya-tanya, apakah itu benar? Kemudian, minta maaf kepada Shuji, mengatakan dia harus pergi karena ada jamuan. Dan dia perlu memastikan untuk menyimpan kamar. Saat dia meninggalkan, Tuyen memintanya untuk menunggu. Menjelaskan bahwa dia juga berusaha mengejar ketinggalan dengan langkahnya. Shuji berkomentar bahwa itu bukan hal yang buruk sama sekali. Selama perjamuan, semua orang duduk untuk makan. Saat Jinan mengusulkan bersulang untuk Shuji, kepala pengawalan dan pahlawan perjalanan mereka, dia mengundang semua orang untuk minum dengan hati mereka, dan berharap untuk umur panjang sekte Tiger Pit. Shuji, dan yang lainnya, hadir. Saat Tuyen meletakkan tangan di bahu Shuji dan bertanya siapa dia, mempertanyakan mengapa Shuji menemani Aiko. Yang lain berkomentar itu hanya penjaga tua yang diizinkan mengawal aku. Ketiganya kemudian mengelilingi Shuji, memperingatkannya untuk berbicara, mengatakan itu jika dia berperilaku buruk, dia tidak akan mendapatkan makanan apapun. Pada saat itu,
Aku tiba, sangat marah menanyakan apa yang mereka pikir mereka lakukan, dan memberitahu mereka untuk tidak menggertak Shuji lagi. Tuyen menjawabnya, mereka hanya membawa makanan untuk Shuji makan bersama mereka. Dua anak laki-laki lainnya setuju dengannya. Aiku melangkah lebih dekat ke Shuji, ambil tangannya, dan mengatakan itu. Dia sudah memberitahunya untuk memberitahu dia jika dia diintimidasi. Dia juga menyebutkan bahwa itu bagus, dia belum makan dengan benar, dan bertanya apakah mereka tidak memberinya cukup untuk makan. Dia memperingatkan bahwa jika itu terjadi lagi, dia harus memberitahunya saat itu. Jenan menelponnya pergi, dan dia memberitahu Shuji bahwa dia harus pergi, tetapi mengingatkannya untuk memastikan makan dengan benar. Tuyen bertanya-tanya, bagaimana Shuji mendapatkan bantuan Aiku? Dua anak laki-laki lainnya marah, mengatakan bahwa Shuji hanyalah anak-anak dibandingkan dengan mereka, dan tidak memiliki apapun kecuali wajah yang bagus. Tujan membanting meja yang ditutupi dengan makanan, dan menyatakan bahwa dia akan memberi makan Shuji sendiri. Dia mulai melemparkan makanan ke arah Shuji untuk membuatnya makan. Tapi Shuji menghindari setiap bagian, menunjukkan sikap menantang. Tuyen terus melemparkan makanan berulang kali, tapi Shuji terus menghindari semuanya. Tuyen mengeluh bahwa Shuji menghindari segalanya, kecuali daging, dan jelas mengolok-olok mereka semua. Yang semakin marah pada anak laki-laki, setelah perjamuan Janan duduk bersama istrinya, dan menyebutkan bahwa itu berkat kepala pengawalan Shu, bahwa perjalanan mereka telah berakhir dengan aman, membiarkan mereka akhirnya bernapas sedikit lebih mudah. Istrinya meyakinkannya tidak perlu khawatir tentang keluarga pengawal, yang telah meninggal bersumpah untuk menghormatinya, bahwa dia akan bertanggung jawab penuh untuk mereka. Sampai akhir, wanita yang juga menghadiri jamuan, demikian pula bertanya kepada orang lain, tidak perlu khawatir tentang keluarga pengawal yang hilang, mengatakan dia hanya memenuhi tugasnya. Aku kemudian mendekati memuji wanita itu atas usahanya, dan meminta izin untuk menuangkan minumannya. Wanita itu berterima kasih padanya. Aku membesarkan tamu dengan plakat emas. Disebutkan dalam surat, wanita itu mengatakan dia berharap untuk menanyakan hal itu juga, tapi dia belum melihat tamu dimanapun, dan bertanya-tanya apakah itu mungkin. Orang tersebut tidak pernah datang ke sekte Tiger Pit. IKU setuju dengan mengatakan bahwa jika orang tersebut datang, mereka akan disambut sebagai tamu terhormat. Wanita itu menjelaskan bahwa bocah itu adalah tombak, menggunakan main hakim sendiri yang, meskipun usianya masih muda, telah melepaskan kekuatan yang luar biasa untuk menghapus bandit hutan hijau, yang sebenarnya dari sekte Black Dao. Dia menyatakan keinginannya untuk berterima kasih padanya lagi, tetapi menyesalkan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia berpikir begitu, jika dia bisa merekrut master seperti pengikut, itu tidak hanya akan memperkuat sekte mereka, tapi bawahannya tidak akan pernah mati lagi. Aiku menghiburnya, memberitahunya dia sudah melakukan banyak hal untuk sekte Tiger Pit, dan menyarankan mereka menghapus semua penyesalan dan kekhawatiran. Dengan minuman dia mengkredit Aika untuk semuanya, mencatat bagaimana semua orang tersenyum. Aku merasa senang memikirkan bagaimana bawahannya, dan dia telah berjuang untuk melindungi kedamaian semua orang. Kemudian dia memperhatikan ketiga bocah itu mencoba memberi makan Shuji, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia menyadari bahwa anak laki-laki yang sama duduk di sana adalah Shuji, tapi dia bertindak seolah-olah dia tidak boleh mengungkapkan rahasianya. Dia terkejut, ingin tahu apa yang dia lakukan di tempat seperti itu. Shuji berpikir bahwa ini belum waktunya, dan masih terlalu dini untuk menggunakan emas. Pemandangan plakat. Sampai saat itu dia memutuskan dia harus diam tentang dia. Tuyen dan dua anak laki-laki lainnya kelelahan dari berkeliaran, mencoba menemukan Shuji yang mendesaknya untuk tetap diam. Akhirnya ketiganya berhasil menangkapnya. Tiba-tiba mereka mendengar seorang pria duduk di sebelah Shuji, membuat suara berdering dengan tulang dan handuk, menyuruh mereka diam saat dia makan. Tuyen menjadi marah, ingin tahu apa yang salah dengan pria itu, dan bersikeras bahwa dia harus berterima kasih kepada sekte jenis mereka, master, untuk memberikan pesta untuk gelandangan seperti dia. Dia menyuruh pria itu untuk bergegas, makan dan pergi. Pria itu menjawab bahwa Tuyan cukup bersemangat, dan bahwa dia akan mengajarinya pelajaran. Saat pria itu menyerang Tuyan, Shuji melangkah masuk untuk memblokir pukulan. Tuyan bertanya-tanya tentang apa pria itu bergumam. Pria itu berkomentar bahwa itu mengesankan. Shuji telah memperhatikan niatnya begitu cepat, dan itu dengan gerakan seperti itu, Shuji memiliki masa depan yang menjanjikan. Kemudian beralih ke Tuyen, dia memberitahunya dia harus menghabiskan sisa hidupnya berterima kasih kepada anak itu, karena dia telah disimpan berkat Shuji. Tuyen bertanya-tanya, apa yang salah dengan pria itu? Pria itu berdiri dan memberitahu semua orang bahwa pikirnya mereka telah mengundangnya ke jamuan makan yang bagus, tapi itu memalukan, mereka hanya memiliki sake dingin. Dia meminta izin untuk menuangkan mereka masing-masing secangkir sake panas. Menggunakan kekuatannya, dia meletakkan jari api jarinya di atas meja, menyebabkan minuman mereka memanas. Namun, dia berkomentar bahwa dia tampaknya telah membuat minuman juga hot, dan sake halus telah benar-benar menguap. Aika merasakan bahwa kekuatan pria itu sangat besar, mencatat hal itu dengan energi internal.
Seperti itu, dia setidaknya telah mencapai puncak kekuatan. Janan kemudian bertanya kepada pria itu siapa dia. Pria itu menjawab bahwa dia bukan seorang biarawan, tetapi telah mengambil ikan kayu dalam perjalanan ke sana. Meskipun sudah terlambat, dia membiarkan dirinya memperkenalkan sebagai uang mengumpulkan iblis, berafiliasi dengan aliansi yang tidak lazim. Dia bilang dia pernah dikenal sebagai staf demon dan namanya Gugoryu.